Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terlebih mampukan kami untuk dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari surat 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang keempat. Demikian sabda Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tema renungan saat ini adalah rangkullah sesamamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali beredar di dunia maya sebuah foto yang menunjukkan seorang pria yang hendak bunuh diri dengan melompat dari sebuah jembatan penyeberangan dekat Golden Green di London Utara. Kejadian itu berlangsung pada pukul 17.00 tanggal 28 April 2017. Orang pertama yang melihat pria yang mau bunuh diri itu langsung merangkul pundaknya dan terus merangkulnya selama 2 jam sampai datang bantuan. Kemudian datang orang kedua yang merangkul kakinya. Lalu ada gadis yang melilitkan tali kuning, ada yang memegang bajunya dan ikat pinggangnya. Mereka semua tidak saling mengenal, hanya kepedulian dan cinta terhadap sesamalah, tanpa mereka mengharapkan balasan apapun juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita petik dari peristiwa dan pemandangan seperti ini? Yang pertama, kepedulian terhadap sesama. Kepedulian adalah wujud nyata kasih kepada sesama. Orang-orang yang berusaha menyelamatkan si pemuda yang mau bunuh diri tersebut, tidak ada yang mengenalnya. Namun mereka dengan sigap turun tangan, membuang waktu mereka yang berharga, karena saat itu hari sudah sore dan semua orang sedang menuju ke rumah masing-masing setelah lelah seharian bekerja. Dengan berbagai macam cara, mereka berusaha mengamankan agar si pemuda tidak bisa melompat, hingga petugas damkar datang menurunkan pemuda tersebut dengan kerang. Yang kedua, bunuh diri bukanlah jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Sepertinya masalah yang ada di dunia ini menjadi selesai ketika seseorang bunuh diri. Tetapi dia lupa bahwa ada masalah lain yang timbul dengan kepergiannya yang seperti itu. Keluarga merasa malu jika dia mempunyai anak-anak, maka anak-anaknya akan tumbuh tanpa kasih sayang dari seorang ayah atau ibu. Kalau dia meninggalkan hutang, bisa jadi keluarga yang ditinggalkan akan menanggung beban hutangnya.
Lebih jauh lagi, apakah orang yang mati bunuh diri akan diterima oleh Tuhan? Saudara yang terkasih, saat ini dengan semakin sulitnya kehidupan, semakin berkurang pula kepedulian terhadap sesama. Masing-masing sibuk dengan pekerjaannya dan tenggelam di dalam persoalannya sendiri. Kasih menjadi semakin dingin, masing-masing berjuang mempertahankan hidupnya. Hanya satu hal yang bisa mencegah agar kasih di dalam hatinya tidak menjadi dingin dan hilang, yaitu dengan memiliki kasih Allah. Jika kasih Allah ada di dalam hatinya, maka kasih itu adalah kasih yang akan sanggup membuat kita tetap mempedulikan orang lain. Saudara yang terkasih, mari kita lebih peduli kepada sesama dan jangan ada seorang pun di antara kita yang melakukan bunuh diri di dalam menyelesaikan persoalan hidupnya. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Mari kita bangun karakter peduli sebagai wujud kita mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama secara nyata. Karena itu, mintalah hikmat dari Tuhan agar kita dimampukan untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pandanglah setiap anak-anak-Mu yang mempunyai pergumulan berat. Tolonglah mereka dan bukalah jalan bagi pergumulan yang saat ini mereka hadapi, sehingga hati mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dari surga, sehingga setiap hal apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.